Ganjar Pranowo jadi model azan di TV, lengan baju tak digulung saat wudhu jadi sorotan. Ganjar Pranowo baru-baru ini diketahui muncul sebagai model di tayangan azan salah satu stasiun televisi. Dalam tayangan tersebut, Ganjar Pranowo terlihat melakukan wudhu hingga sholat dengan mengenakan baju koko putih panjang dan sarung bermotif batik. Namun, kemunculannya menjadi model tayangan azan itu justru menuai sorotan warganet. Pasalnya, saat menampilkan dirinya sedang berwudu, Ganjar Pranowo tampak tidak menggulung lengan bajunya. Padahal, menurut warganet hal tersebut penting sehingga saat membasuh lengan, kesiku tidak menjadi basah. Warganet juga mempertanyakan, mengapa tidak ada yang mengingatkan padahal itu adalah hal yang biasanya dilakukan sebelum orang berwudu. Bingung, yang begini apa sama sekali nggak ada yang ngingetin waktu syuting. Pak, gulung dulu lengan bajunya supaya nggak basah. Tulis pemilik akun Beta Epsilon P melalui platform X pada Sabtu 9 September 2023. Warganet lain yang melihat video tersebut juga merasa bingung apakah Ganjar Pranowo hanya akan membasuh kedua tangannya saat berwudu. Bahkan sampai ada yang mempertanyakan mazhab wudunya itu. Ikut mazhab siapa ya, cuma basuh pergelangan tangan doang? Mungkin bentar lagi ada debat apakah wudu nggak sampai siku tuh sah atau enggak. Bakal ada satu kubu yang bilang sah, kalau iya kasihan demi politik sampai syariat digeser begitu. Lantas bagaimana aturan wudu yang baik dan benar? Mengutip NU Online, masalah menggulung baju ini sebenarnya tidak ada penjelasan wajib atau tidaknya. Namun untuk berwudu hingga ke siku adalah hal yang wajib. Oleh karena itu, biasanya orang yang memakai baju koko panjang otomatis akan menggulung lengannya agar tidak basah. Sementara itu, masalah wajib membasuh hingga ke siku ini juga telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Bagian-bagian tersebut merupakan rukun wudhu yang harus dibasuh. Dalam kitab Safinatun Najah Safinah Al-Najah bermazhab Syafi'i karangan Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami, terdapat 6 rukun wudhu yaitu sebagai berikut. Niat wudhu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Membasuh muka, panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan bawah ujung kedua rahangnya. Sedangkan lebarnya adalah setara kedua telinganya. Bagian yang dibasuh ini juga termasuk berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan jambang. Membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Artinya membasuh dengan meratakan air ke segenap kulit tangan mulai dari ujung kuku, sela-sela jari hingga kedua siku. Termasuk juga rambut yang tumbuh di atas kulit. Hal ini juga termasuk kotoran yang menempel di atas kulit seperti cat ataupun tinta. Mengusap sebagian kecil, hal bisa hanya dengan sekedar mengusap sebagian rambut saja dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Orang yang berwudu juga tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Tertib saat melakukan wudu. Selain itu melakukan rukunnya juga berurutan mulai dari muka, kedua tangan beserta siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.